Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman. Kali ini kita akan melanjutkan catatan yang ke-9 dari serial Sukses dan Bahagia yang berjudul Mengembangkan Networking Persahabatan. Baik, paragraf pertama yang akan kita bahas adalah latar belakang dan tujuan dari pengembangan jaringan. Baik, latar belakang pengembangan jaringan hubungan persahabatan adalah kebutuhan manusia untuk saling terhubung, berinteraksi dan menjalin hubungan dengan sesama. Jadi latar belakangnya itu adalah kebutuhan untuk saling terhubung dan berinteraksi. Sedangkan tujuannya adalah untuk menciptakan komunitas yang saling mendukung, berbagi pengalaman, dan memperluas lingkaran sosial. Jaringan persahabatan dapat memberikan dukungan emosional, peluang kolaborasi, dan kesempatan untuk belajar dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Lalu apa saja keuntungannya? Pengembangan jaringan persahabatan memiliki berbagai keuntungan, antara lain yang pertama, dukungan emosional, yaitu jaringan persahabatan dapat memberikan dukungan emosional dalam situasi sulit atau stres. Teman-teman dalam jaringan bisa menjadi pendengar yang baik dan memberikan nasihat atau dukungan yang diperlukan. Yang kedua, peluang kolaborasi. Jadi dapat membuka peluang untuk bekerja sama dalam berbagai proyek atau usaha. Kolaborasi dengan teman-teman dapat menghasilkan ide-ide baru, pertukaran pengetahuan, dan penciptaan nilai bersama. Yang ketiga, tentunya pertumbuhan pribadi. Kita dapat belajar dari pengalaman dan pandangan orang lain. Ini dapat membantu dalam pertumbuhan pribadi, pembelajaran, dan pengembangan keterampilan baru. Yang keempat, kesempatan sosial. Jaringan persahabatan menyediakan kesempatan untuk menghadiri acara sosial, pertemuan, atau aktivitas bersama. Ini tentu memperluas lingkaran sosial kita dan membuka peluang untuk berinteraksi dengan orang-orang beragam. Yang kelima, diversifikasi wawasan. Dengan berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki latar belakang, budaya, dan pandangan yang berbeda, tentunya akan membantu kita memperluas wawasan dan memahami dunia dengan lebih baik. Yang keenam, penyediaan sumber daya. Jaringan persahabatan dapat menjadi sumber informasi, saran, atau panduan dalam berbagai hal. Teman-teman dalam jaringan dapat memberikan wawasan yang berharga dalam situasi tertentu. Yang ketujuh, hiburan dan kesenangan. Persahabatan juga memberikan hiburan dan kesenangan melalui interaksi santai, berkumpul, atau berbagai kegiatan yang disukai bersama. Yang kedelapan, pembangunan karir. Jaringan dapat mendukung pembangunan karir dengan memberikan informasi tentang peluang pekerjaan, memberikan rekomendasi, atau membantu dalam proses networking profesional. Yang kesembilan, kehidupan sosial yang kaya. Maksudnya, jaringan persahabatan membuat kehidupan sosial menjadi lebih kaya dan bermakna. Karena kita dapat berbagi momen-momen penting dengan teman-teman yang peduli. Yang terakhir, kesejahteraan mental. Hubungan persahabatan yang positif dapat berkontribusi pada kesejahteraan mental dan kebahagiaan secara keseluruhan.
Overall, pengembangan jaringan persahabatan memiliki dampak positif yang luas dalam berbagai aspek kehidupan. Sekarang kita masuk ke cara membangun jaringan persahabatan. Ada beberapa langkah. Yang pertama, lakukan kontak awal. Mulailah dengan berbicara dengan orang-orang yang sudah dikenal, seperti teman sekelas, rekan kerja, atau tetangga. Cobalah untuk terlibat dalam percakapan santai dan mencari kesamaan minat. Yang kedua, hadiri acara sosial. Ikuti acara-acara sosial, pertemuan, atau seminar yang sesuai dengan minat dan hobi Anda. Tentu ini akan memberikan kesempatan untuk bertemu orang baru dengan minat yang serupa. Yang ketiga, gunakan medsos. Gunakan platform media sosial untuk terhubung dengan orang-orang yang mencari grup atau komunitas yang sesuai dengan minat Anda. Aktiflah dalam berbagi dan berinteraksi di grup tersebut. 4. Libatkan diri dalam kegiatan kelompok. Bergabunglah dalam kelompok atau klub yang berfokus pada hobi atau kegiatan tertentu. Ini akan memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama. Yang kelima, kembangkan keterampilan komunikasi. Komunikasi yang baik sangat penting. Pelajarilah keterampilan ini dengan cara dengarkan dengan baik, ajukan pertanyaan, dan tunjukkan minat pada orang yang Anda ajak bicara. Yang keenam, bantu dan dukung. Tawarkan bantuan atau dukungan kepada teman-teman baru. Memberikan dukungan atau membantu orang lain dapat memperkuat hubungan. Yang ketujuh, inisiatif mengajak. Jangan ragu untuk mengajak orang untuk melakukan kegiatan bersama, seperti makan siang, ngopi, atau pergi ke acara. Inisiatif ini menunjukkan minat dan antusiasme Anda untuk membangun hubungan. Yang kedelapan, jaga hubungan yang ada. Pertahankan hubungan yang sudah ada dengan teratur, berkomunikasi, dan menjaga kontak. Ini menunjukkan rasa perhatian dan peduli. Yang kesembilan, luangkan waktu untuk bertemu. Cobalah untuk mengatur waktu untuk bertemu secara langsung dengan orang-orang dalam jaringan Anda. Pertemuan tatap muka dapat membantu memperkuat ikatan. Yang ke-10, berikan nilai positif. Berusaha memberikan kontribusi positif dalam hubungan Anda. Berbagi pengetahuan, pengalaman, atau informasi yang dapat berguna bagi teman-teman Anda. Ingatlah bahwa membangun jaringan persahabatan membutuhkan waktu dan usaha. Cobalah untuk tetap terbuka terhadap orang baru dan berinvestasi dalam hubungan yang tulus. Dengan waktu, hubungan tersebut dapat berkembang menjadi jaringan yang kuat dan bermakna. Kalau sudah terbentuk jaringan, kita harus menjaga hubungan tersebut agar terpelihara baik. Ada beberapa nilai-nilai yang perlu dijaga dalam hal ini. Yang pertama, kejujuran. Menjaga kejujuran dalam komunikasi adalah kunci utama. Jangan menyembunyikan informasi penting atau berbohong dalam hubungan jaringan. Yang kedua, kepercayaan. Kepercayaan adalah dasar dari setiap hubungan yang kuat. Pertahankan kata dan tindakan yang konsisten agar orang lain dapat mempercayai Anda. Yang ketiga, saling menghormati. Hormati pendapat, keyakinan, dan perasaan orang lain. Jangan merendahkan atau menghina dalam berinteraksi. Yang keempat, empati. Cobalah untuk memahami perasaan dan perspektif orang lain. Mendengarkan dengan empati, membantu memperkuat ikatan. Yang kelima, ketulusan. Jaga niat baik dan tulus dalam hubungan Anda. Hindari manipulasi atau memanfaatkan orang lain. Yang keenam, komitmen. Tunjukkan komitmen dalam hubungan Anda dengan tetap terlibat dan berinteraksi secara konsisten. Yang ketujuh, berkomunikasi dengan baik. Komunikasikan perasaan, harapan, dan kebutuhan Anda dengan jelas. Dengarkan juga apa yang dikatakan orang lain. Yang kedelapan, kesetiaan.
Pertahankan hubungan Anda dengan kesetiaan. Jangan mengabaikan atau meninggalkan teman-teman Anda dalam waktu sulit. Penerimaan. Terima orang lain sebagaimana adanya. Toleransi terhadap perbedaan pendapat atau latar belakang akan memperkuat hubungan. Yang ke-10, saling memberikan dukungan. Berikan dukungan emosional dan praktis kepada orang-orang dalam jaringan Anda. Bersedia membantu dalam waktu yang sulit atau memberikan dorongan positif. Berbagi pengalaman, pengetahuan, atau sumber daya yang dapat bermanfaat bagi teman-teman Anda. Yang ke-12, memberikan ruang, yaitu maksudnya menghormati kebutuhan pribadi dan batas-batas orang lain. Berikan ruang ketika diperlukan. Yang ke-13, penghargaan. Hargailah kontribusi dan upaya yang diberikan oleh teman-teman Anda. Mengungkapkan penghargaan dapat memperkuat ikatan. Yang ke-14, kompromi. Saat terjadi perbedaan pendapat atau konflik, bersedia untuk mencari solusi yang memuaskan semua pihak. Yang terakhir, kesetaraan. Pertahankan hubungan yang adil dan seimbang. Jangan memanfaatkan atau mendominasi hubungan. Menjaga 15 nilai-nilai ini dalam hubungan jaringan akan membantu membangun ikatan yang kuat dan berkelanjutan dengan orang-orang di sekitar Anda. Sehingga jaringan persahabatan Anda akan terus terpelihara dan akan menunjang kesuksesan dan kebahagiaan Anda. Demikian catatan yang ke-9 untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di catatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.